Antara harapan dan tantangan navigasi kehidupan generasi emas 2045. Bapak Ibu, hari ini itu 2023 ya, tinggal hitungan 2 bulan mawon. 2023 tinggal 2 bulan, setelah itu 2024. Saya mulai prolog ini dengan sebuah deep thinking, cara berpikir mendalam. Pak Bu, di setiap 100 tahun, setiap masa itu akan selalu muncul para tokoh-tokoh pembaru. Kinten-kinten, masih ingat gak jenengan runtuhnya kekhalifahan Kaisar Utsmani, ya? Kekhalifahan Utsmani niku tahun berapa? 24. Kalau besok 2024 berarti sudah berapa tahun? 100 tahun. Ini menjadi momentum kebangkitan umat Islam, semoga ya, semoga. Karena umat Islam ini di dunia hari ini kita melihat itu seperti buih di lautan, seperti makanan-makanan yang diperebutkan oleh anjing-anjing yang kelaparan, seperti buih di lautan yang indah dipandang mata, tetapi tidak memiliki daya, upaya, dan kekuatan. Koyo-koyo oake Pak Bu, koyo-koyo itu melimpah ruah, tetapi tidak memiliki power, tidak memiliki daya. Kenapa? Bangga dengan jumlah, tetapi tidak memiliki kekuatan. Nah, pada malam hari ini mari kita coba untuk mendesain, mencoba untuk mencari navigasi. Saya mau tanya dulu, navigasi ini kenapa Bu? Ada yang paham navigasi? Navigasi biasanya kan jenengan melakukan perjalanan gitu, nek garut dalane niku buka napa nang HP niku? Nah, napa? Google Map. Gitu, petunjuk, ya. Kira-kira menurut jenengan Google Map niku bantu napa mboten? Bantu supaya tidak tersesat. Google Map itu mempermudah orang, ya. Google Map itu mempermudah orang untuk mencari posisi supaya tidak keluar dari track, supaya senantiasa berada dalam jalurnya. Sama dengan kehidupan kita, khususnya generasi muda yang hari ini luar biasa banyak anak-anak mudanya, itu perlu navigasi kehidupan, perlu dikasih petunjuk, perlu dikasih rambu-rambu, perlu diberikan arahan-arahan supaya apa? Mereka bisa tumbuh kembang menjadi generasi yang baik, generasi yang luar biasa. Khususnya ini adik-adik ini. Mas, sampai kelas berapa? Pakai kopi hitam ya. Kelas 1 SMP. SMP mana? Anur jauh nggak dari sini? Dekat mana? Depan mana? Depan sini, seberang jalan. Oke, pakai kacamata, ya pakai kacamata. Kelas berapa? SMK mana Mas? SMK Negeri 1. SEMEA, SMK, RSI, jurusan apa? Apa? TKJ, DKV, apa kepanjangannya? Masya Allah, desain, komunikasi, visual. Suka desain-desain berarti? Wah, mantap ini ya. Loh, ini perlu dikasih arahan anak-anak kita Bapak Ibu. Perlu menavigasikan mereka, perlu diberi navigasi kehidupan agar mereka kita siapkan. Kita perlu menyamakan persepsi dulu Bapak Ibu. Perlu menyamakan persepsi dulu bahwasanya ada harapan yang tinggi terhadap anak-anak kita. Saya yakin di antara ayahanda ini ada ayah, ada kakek memiliki napa jenenge itu harapan, memiliki angan-angan agar anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Betul gitu? Dan itu ada tantangannya enggak? Ada. Tantangannya luar biasa. Tetapi tantangan itu pasti muncul bukan untuk ditinggal lari, tapi untuk dihadapi dan diselesaikan. Kalau niku beberapa minggu yang lalu itu ada kasus anak-anak SMP. Itu masuk kelas, masuk sekolah terlambat. Di depan gerbang ditanyai sama guru piket. Teko mesti telat itu sama ibunya. Ayo Bledi, mulai apa masuk? Jawabannya apa?
Mulai. Arek saiki kan ngono, Bu. Terus no. Terus. Nggih. Nurut tok. Kayak pilihan sing enak kok. Lho ngoten niku lho. Orang tuanya ndak bisa ngapa-ngapain, mlongo diem. Lho terus piye, Bu? Lho sananya pulang, Ustaz. Lho piye toh? Ternyata anak ini tak panggil. Si A itu, lapo sih kamu itu? Kan itu cuma pertanyaan pancingan supaya penegasan aja. Kok langsung pulang? Males aku tat. Lapo males. Saya di rumah itu sumpek tat. Nang sekolahan ketemu guru kok ngono pisan. Tambah sumpek maneh. Moro ditakoi, sekolah apa mulai? Ya tak jawab mulai ae. Artinya Bapak Ibu, kehidupan anak-anak kita, mohon maaf, ngapunten untuk ayah dan bunda yang masih memiliki anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah SMP maupun SMA. Kita harus punya trik, kita harus punya cara untuk ngopeni anak-anak kita. Kadang-kadang kita ngelus dada. Kadang-kadang kita ngelus dada. Terus gimana Marwi? Saya itu di rumah itu dimarahi ya itu. Dimarahi ya. Padahal aku lu pengen berubah. Nah ini penting Bapak Ibu. Nah nanti kita bahas. Bahwasanya anak-anak kita itu punya kehidupan yang luar biasa. Yang mana kita harus berusaha untuk mendesain. Nah Bapak Ibu, hari ini kita berada di persimpangan zaman. Carut marut dunia ini gak karu-karuan. Carut marutnya dunia ini loh bukan karu-karuan. Tapi saya yakin kalau jamaah masjid Umar bin Khattab niki nek nang mlebu masjid itu tenang hati ini. Ketika di rumah ada masalah, di luar ada masalah, datang ke masjid mengambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, menanti sholat fardu, tenang hati ini. Tapi kita perlu tahu dan paham di luar sana, kehidupan nyata di luar sana, itu anak-anak muda kita itu dijadikan target man. Anak-anak muda kita itu diincer, anak-anak muda kita itu dijadikan bahan, didesain oleh gerakan yang masif, sistemik dan terorganisir baik secara lokal, nasional maupun global untuk dijadikan menjadi generasi-generasi yang jauh dari agamanya. Maka ayahanda-ayahanda yang hadir pada malam menikah, saya Pak menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara individual personal, tapi akan lebih saleh lagi, akan lebih baik lagi kalau kita senantiasa meluaskan kesalehan kita, kesalehan spiritual kita, tidak hanya menjadi pribadi saleh secara individualis, tapi juga menjadi saleh pribadi secara sosial. Karena anak-anak kita itu hidupnya tidak hanya di rumah, tidak hanya di masjid, tapi juga di lingkungan masyarakat luas. Dan itu kehidupan yang nyata. Gonjang ganjingin dunia ini karu-karuan. Alhamdulillah, tidak tahu di Semolo sudah hujan belum? Wah, ini ada pertanyaan, kok belum hujan lapo ini? Belum hujan Pak? Masya Allah, uyung di dereng ya Pak. Sami. Kemarin saya di Taman Dayu itu hari Sabtu tanggal 4. Adzan maghrib, pas adzan maghrib udan terus, teng Taman Dayu. Nah ini belum hujan. Nah artinya apa? Masa kemarau itu sudah mulai akan hilang. Artinya apa? Setiap cobaan-cobaan yang menghampiri kita dan keluarga kita itu akan pasti berlalu. Seperti halnya malam yang akan diganti oleh pagi. Matahari pasti akan terbit. Maka dari itu Bapak Ibu, kita perlu untuk memahami bersama-sama bahwasanya hari ini di luar sana umat Islam itu seperti makanan yang diperebutkan, seperti buih di lautan, seperti ombak-ombak yang indah dipandang tapi pecah ketika sampai di daratan. Ketika itu Rasulullah berkata seperti itu. Lalu ada salah seorang sahabat yang berkata, ini hampir tiba masa kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita, bahkan kalian banyak, akan tetapi kalian seperti buih yang mengapung, dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dadah musuh kalian terhadap kalian, dan Allah telah menimpakan hati kalian yaitu sebuah penyakit, yaitu al-wahm. Seorang berkata, ya Rasulullah,
apakah penyakit wahan itu? Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab, hubbud dunya wa karihatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Golek dunya niku kebagian niscayaan. Sinten tiyang tenggone Masjid Umar bin Khattab sing mboten pengen dadi wong sugih? Kabeh pengen sugih, kabeh pengen kaya, semua pengen punya uang banyak. Betul Bapak Ibu? Tetapi uang banyak, kekayaan itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu butuh uang. Jadi jangan sampai kita itu menghambakan diri kepada uang yang berlebihan. Secukupnya saja. Niku Bu masih eling lagu Niveti Vera niku napa? Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Hidup itu sak cukupe mawon. Sak cukupe mawon. Lah, umat Islam, pribadi-pribadi mukmin ya, itu harus memahami bahwasanya kecintaan kita terhadap dunia itu tidak boleh mengalahkan kecintaan kita terhadap kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itu adalah lebih kekal. Loh, ini Masya Allah. Dan sebagai seorang muslim tidak boleh takut akan kematian. Kematian itu bagi seorang muslim, bagi kita seorang muslim, kematian itu bukan untuk ditakuti ataupun ditinggal lari, tetapi kematian itu adalah disosong dengan penuh kepastian untuk disiapkan dengan mempersiapkan amal-amal soleh. Jadi orang muslim itu sebetulnya gak wedi mati Bu, betul ya? Tidak ada yang takut mati Bu. Aras-arasen ngono ae. Diundur-undur kapan? Kapan? Ngoten nggih. Kadang-kadang kalau ngapunten, kalau yang usia yang paling sepuh di sini berapa kemarin, Pak? 70 Pak. 77. Siapa lagi? Berapa, Pak? 74, 77, 74 pinten, Pak? 68. Jenengan 70. Jangan Pak, 73. Nah, umur-umur di atas 70, 75, 77 itu tidak seperti sampean usia berapa Mas? 25. Bedol kan Pak. Maem sate ini, saya seneng sate Pak. Saya seneng gulai Pak. Saya seneng kikil Pak. Kadang-kadang kalau kita, bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siklus kehidupan itu adalah sebuah kepastian. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, sedo. Itu siklus kehidupan. Dan itu adalah sebuah keyakinan kita bersama-sama. Tetapi kita harus paham satu hal. Bahwasanya ketika kita hidup di dunia yang sementara ini, ketika kita hidup di dunia yang penuh dengan sandiwara ini, kita harus mempersiapkan kader-kader. Kita harus mempersiapkan generasi muda. Kok ngeten iki? Lari-lari ngene iki, Pak. Gak penting nyambung, gak nyambung, ngerti, gak penting. Sing penting teko seneng. Nggih, pokok arek-arek iku, Pak, sampean kei nggih. Wifi, roti, rekreasi, selesai. Seneng bisa. Ya Mas ya? Ini penting Pak. Mereka tidak butuh terlalu serius itu tidak butuh. Bukan tidak butuh, belum. Maka kita kasih mereka kesadaran. Ini loh. Karena kadang-kadang anak-anak itu kalau terlalu kudung ini di depan kita itu mereka diem. Tapi bukan berarti mereka itu tidak berontak. Betul gitu. Anak-anak kita itu sekarang itu pinter-pinter Pak Bu. Nggih. Nek diseneni nang ngarepe ngono. Ngerti gak? Nek dikandani kudu lho. Mesti cilik dikandani salah maneh. Iya Mas ya? Lah bener Mas Guri lho. Oh, arek ini saya mewakili sampai. Loh ini Masya Allah Bu. Maka kita perlu paham kejiwaan anak-anak kita hari ini. Kita tanamkan rasa cinta ya terhadap dunia, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika kita tidak mencintai dunia sesuai dengan aturan-aturan Allah, padahal yang menentukan kita untuk masuk surga
atau naudzubillah min dzalik dimasukkan ke dalam neraka itu tempat bermulanya di mana? Dunia. Dunia itu penentu kita loh. Ya. Jelek-jelek dunia itu adalah penentu kehidupan kita. Jenengan mau masuk mana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu di dunia. Udkhulul jannah udkhulul finnar, itu di dunia. Penentuannya itu di dunia. Wa mal hayatad dunya ilal mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu seperti panggung sandiwara. Maka seorang sutradara yang baik, takmir yang baik, kepala rumah tangga yang baik, ketua organisasi yang baik, itu adalah dia bisa memainkan orkestranya, memaksimalkan potensi jamaahnya. Oh, hari ini senengan ini, oh ini jamaah senengan ini. Saya di sini 1 bulan yang lalu, Pak. Iya, 1 bulan ya. Lebih ya. Lebih ya. Loh, itu Masya Allah. Ini sekarang masih banyak anak-anaknya. Itu kita desain, kita dorong. Supaya apa? Mereka memahami bahwasanya mereka itu pasti akan mati. Tetapi ukuran mati itu relatif. Yang 74, 76, 77, 67, 64, 50. Apakah ada jaminan usianya, jatahnya, hidup di dunia ini itu lebih pendek daripada yang muda-muda? Tidak ada jaminan. Ada yang muda mendahului kita. Betul, Pak? Iya. Tapi yang pasti kematian itu tidak bisa dimajukan barang sedetik, tidak dapat dimundurkan barang sedetik, pas. Namun ketika itu ditetapkan ajal itu untuk kita, tidak dapat dimajukan barang sedetik atau dimundurkan barang sedetik. Tidak peduli jenengan lagi ngapain, lagi ngunyah, lagi menikmati kopi, lagi bersendaguro sama keluarga, lagi senden, lagi denger-denger, lagi tenguk-tenguk, lagi minum, tidak peduli. Tapi ketika itu ditetapkan oleh Allah, maka itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hari ini masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan. Saya hari ini tuh gerak sih gak karu-karuan, Pak. Kemarin kan ada turba, Pak. Turba pertama PDM itu 3 cabang, Wonocolo, Wonokromo, Tenggilis, di PCM Wonokromo. Kemarin itu sampai jam 10-an. Saya ganti motor pulangnya itu. Sampai rumah itu Katisen. You know Katisen? Geregesi. Nek arek cilik-cilik karo Katisen iki kenapa iki? Geregesi Pak Masa. Saya tadi di sekolahan itu. Wis anak-anak tak kasih tugas, saya tepar di UKS. 1 hari saya tadi itu. Wis gak kuat, alhamdulillah, minum obat, banyak tidur, istirahat, ya untuk lumayan fresh. Nah, ini Masya Allah. Yang hari ini masih diberikan oleh Allah kesehatan. Jangan buat main-main. Yang hari ini masih diberikan oleh amanah menjadi seorang pengurus takmir atau menjadi amanah menjalankan perannya jadi seorang ayah. Ayo kita tengok bagaimana kondisi anak-anak kita hari ini. Ini loh, Pak. Kondisi anak-anak kita hari ini seperti ini. Mas, sing SMK 1 ya tadi ya. Belakangnya RSI ya. Mas, sampai sekarang kelas 1 berarti kan kurang lebih sudah 5 bulan di sekolah. Iya toh. Sampai lihat anak-anak perempuannya ada yang pacaran enggak? Ada. Sampai pacaran enggak? Udah, belum punya pacar soalnya. Udah. Ini Masya Allah. Nek pacaran memel enggak, Mas? Gonceng-goncengan. Enggak tahu. Nek digonceng lanang wedok perakutan. Udah tahu. Ada perempuannya tapi ya. Masya Allah. Sampai nggak termasuk itu kan? Udah, alhamdulillah. Bapak Ibu, di luar sana pergaulan bebas ini pergaulan bebas ini. Oh, gak muncul ya? Bentar. Nah ini pergaulan bebas ini. Kalau dulu yang kelahiran 80 mungkin pernah lihat atau pernah nonton Tom and Jerry. Ya, F4 ya, Tom and Jerry. Ya, F4, julukannya F4 ya. Saya plesetkan F4 ini dengan pergaulan bebas ini. F yang pertama, food, makanan, food, makanan, badokan, ya. Makanan-makanan anak-anak hari ini karena globalisasi
Banyak makanan-makanan luar yang masuk ke Indonesia tanpa filtrasi, mengandalkan hanya rasa pedas dan enak di lidah, tapi tidak bersahabat di perut. Kayak arek-arek itu senengane takoyaki apa takoyaki. Ya Mas ya. Terus apa lagi itu? Sing sunduk-sunduk, lamian apa-apa itu ya. Sing kok usus diwala-wali nang gone lason gitu ya. Apalagi sempol itu asalnya di sempol itu Pak. Ya, makanan ini food F yang pertama ini gempuran pergaulan bebas, sehingga itu mempengaruhi pola tumbuh kembang anak-anak kita. Jenengan kasih menyok, mereka tahu menyok? Gak ero Pak. Gak ero kalau gaplek, kadowan ganyam, ganyong. Terus sing dulu banyak tumbuh di belakang rumah itu talas, terus ini Pak yang bukan yang dijual gayam. Nggak mau anak-anak kita sekarang Pak, padahal itu proteinnya tinggi, vitaminnya tinggi. Kedukuran kayak ono deger jagungnya kadang-kadang gak kelem kok. Makanan ini pengaruh. F yang pertama food pergaulan bebas. Mereka sukanya pizza, hotdog, burger. Loh itu Masya Allah food F yang pertama. F yang kedua fashion. Ini pergaulan bebas. Fashion. Pakaiannya anak-anak kita itu Masya Allah, pating pecotot, pating ya rapet, melepet, kok lepet. Nggih, anak-anak kita sekarang itu kalau pakai pakaian itu yang atas diturunkan, yang bawah dinaikkan. Lalu di depannya itu ada tulisannya you can see. Dijawab aja, yes I can see. Loh ini Masya Allah ya. Ini menjadi pergaulan bebas ya. Bagaimana orang-orang budaya barat itu menginfiltrasi budaya kita ya. Itu Masya Allah Pak. Ini penting sekali untuk dipahami. Makanya kalau kita punya anak-anak itu dibiasakan. Saya itu kadang-kadang heran, ada keluarga-keluarga muda, ada pasangan-pasangan muda yang anak-anaknya itu dikasih pakaian yang mengumbar auratnya karena lucu faktornya gampang, lucu ya, sehingga mereka terbiasa. Saya itu kalau di sekolahan Bapak, alhamdulillah saya itu mengintimidasi dalam tanda kutip. Dulu Bapak Ibu guru selalu saya sindiri, dan alhamdulillah di sekolah saya itu baru tinggal satu yang belum pakai jilbab, wangel kandanannya ya, lainnya itu alhamdulillah pakai jilbab, dan itu tidak pernah lelah. Penting. Kenapa? Setiap kita itu adalah juru dakwah, mengemban menyampaikan risalah Islamiyah dengan cara bergembira. Ini penting ya. Bagaimana kita menyampaikan sebuah ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian, keteduhan, dengan cara bergembira, merangkul bukan mendengkul. Bagaimana kita mengedosi anak-anak kita hari ini itu untuk senantiasa berkenan mau menutupi auratnya. Mas anak saya itu mohon izin. Anak saya Pak yang paling kecil itu, saya manggilnya biasanya Hulu. Itu masih kelas 1 SD. Tapi kalau mau ke kamar mandi, itu dia nggak mau buka di depan kamar mandi. Malu. Ada kakaknya malu, padahal anak Samuel kan si cilik. Malu nggak mau. Pakai celana itu isi nggak karu-karuan. Loh itu kan apa? Saya biasakan. Itu penting Bapak Ibu. Nah, pergaulan bebas. Food. Yang kedua tadi apa? Fashion. Yang ketiga, fanatisme, football. Kadang-kadang pergaulan bebas ini mengarah ke footballnya gini ranahnya. Anak-anak muda itu kalau nonton bola, mereka kadang-kadang lupa waktu. Betul apa tidak? Oh iya. Apalagi nanti 10 November, U17. Ya, mainnya di Surabaya kan? Lah itu kadang-kadang mereka kalau mainnya itu jam 3, saya yakin mereka nggak datang jam 3. Betul. Mereka pasti datang jam 2, jam 1 berangkat. Ya alhamdulillah sholat duhurnya ada. Begitu sampai kadang-kadang sholat asar hilang. Main setengah 5 baru main. Isya, maghrib, isya pasti hilang. Pasti itu. Atau ketika di rumah nonton bola jam 2, mecicil 2 kali 45 menit kuat. Wow. Barcelona lawan Madrid, mecicil 2 kali 45 menit selesai. Prit.
As-sholatu khairum minan naum. Tepar wis. Nggak kuat menahan 5 menit 10 menit untuk sholat itu loh. Ya, ini football. Lalu yang ketiga ini free sex. Pergaulan bebas, gaya hidup bebas. Jadi sekarang ngeten ada tren Bapak Ibu. Anak SD itu seperti anak SMP. Anak SMP itu seperti anak SMA. Anak SMA itu seperti anak-anak perguruan tinggi. Anak-anak perguruan tinggi itu kalau pacaran itu koyok wong berkeluarga. Mama, papa, bebek, ayam, gue putus syaiton, setan. Loh ini Masya Allah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan sebuah tuntunan dari tontonan yang mereka jadikan tontonan itu tuntunan. Loh ini free sex Bu Bapak Ibu. Ngapunten beberapa waktu yang lalu kalau kita buka googling ya. Anak SD kelas 6 diperkosa. Ada anak-anak seusianya. Loh itu Masya Allah. Pergaulan bebas. Nah ini free sex. Pegangan tangan itu menjadi hal yang biasa, cipika-cipiki itu menjadi hal yang biasa. Kenapa? Mereka melihat tayangan. Ini di sini setan gepeng. Ini setan gepeng, setan ireng. Ya, bagaimana anak-anak kita itu bisa menghabiskan 2-3 jam di sini hanya untuk nonton drakor. Drakor itu seri ini sak seri rong seri, itu sak jam rong jam. Betul Mas? Mbak, mak enggak pernah nonton drakor, tapi sinetron. Ini Masya Allah seperti ini dulu. Lo ini free sex. Dan ini mohon maaf, kalau kita nggak ngawasi, makanya Bapak Ibu perlu men-settle ini menjadi safe mode. Perlu disetting. Jangan hanya sekedar belikan HP saja, tapi tidak diawasi. Rasa cinta kita kepada anak-anak kita jangan sampai membuat anak-anak kita itu semakin tidak terkontrol. Free sex. 2022 akhir 2022 banyak tercatat di pengadilan agama itu pengajuan dispensasi nikah. Kemarin Oktober Lamongan itu ada kasus 200 mengajukan dispensasi nikah. Alasannya ya digawe-gawe alasan niku akeh. Alasan supaya tidak zina. Ya enggak apa-apa. Nikah. Nikah. Tapi kadang-kadang akeh sing kebobolan. Loh iya, loh ini free sex Bu. Ngapunten, di sini ini kan banyak perguruan tinggi swasta. Saya yakin itu banyak pelaku perbuatan yang seperti itu, cuma tidak terdeteksi. Maka ini perlu kita melihat kondisi dan tantangan generasi muda saat ini. Kalau ini saya persempit dalam sudut pandang keluarga, maka kondisi dan tantangan anak-anak kita, bahasa ini ngoten. Di luar kita, anak-anak kita itu nggak terkontrol. Ada Bu, anak itu di rumah itu anteng gitu, tapi dalam luar, luar biasa. Ada yang ketika di luar itu anteng, di rumah itu panggil kandangane juga ada. Ini Masya Allah, ya, penting sekali. Khususnya ayahanda, bunda yang memiliki anak putri. Hari ini kita harus banyak-banyak ekstra mengawasi. Gaya hidup tadi juga, mental stroberi. Nah ini, anak-anak kita itu seperti stroberi. Mas tahu buah stroberi? Suka enggak? Enggak. Warnanya bagus enggak? Warnanya apa? Merah. Buah stroberi ku nang Malang Batu ketok seger-seger. Betul nggih? Tapi nek ning Gonang Surabaya piye? Mati. Itu mental anak-anak kita. Mental anak-anak kita itu ya apa ya Pak? Enggak tahu. Anak-anak kita itu hari ini mentalnya enggak seperti kita. Kita dulu kalau sama orang tua itu nek dikewandani ngono meneng ngrungokno nyimak. Tur gak ngerti dilakoni maneh. Cukup dengan bahasa isyarat, dengan mata peleroan ini seru.
Nggih. Dipleroi dong lho. Wis ngalih. Arek saiki, Pak, dipleroi ini. Tambah melerok. Oh. Tambah delok ini. Apa Pak deloknya, Pak? Nah ini Masya Allah, itu anak-anak kita hari ini. Berarti ada something wrong. Ada pola pengasuhan yang keliru. Ada cara asuh yang keliru. Mamut-mamut, mama muda, mama muda. Mamut-mamut, mama muda, mama muda. Pamut-pamut, papa muda, papa muda. Hari ini, itu banyak yang lalai dalam hal pengasuhan. Anak-anaknya cukup hanya diberi nutrisi, dicukupi secara material. Tetapi secara spiritual, sosial, mental jarang diperhatikan sehingga mereka abai. Ini penting. Sehingga mereka menjadi mental strawberry. Kenapa? Kalau ada anaknya yang disakiti dalam tanda kutip, diingetno sama gurune, wis wadul. Dikit-dikit wadul, dikit-dikit wadul, wadul dikit-dikit. Nah, boleh. Jadi guru sekarang itu repot. Ini tadi dapat informasi dari kepala sekolah. Bapak Ibu, hati-hati kalau mencukur rambut anak, bisa diwadulkan ke DPRD. Bayangno Pak, memang tidak ada hubungannya rambut gondrong dengan kecerdasan. Ada hubungannya enggak? Tidak ada. Rambut gondrong ambek pinteri otak itu tidak ada hubungannya. Tetapi kerapian itu membentuk kedisiplinan. Kedisiplinan itu membentuk ketekunan. Ketekunan itu membentuk mental yang luar biasa. Lah ini orang-orang zaman sekarang itu kadang-kadang repot. Kita jadi guru itu Pak, ngandani tidik ngono. Saya pernah Pak ngapunten. Anak itu saya sundel sininya ini. Sininya. Lo iku ngomongnya gini. Oh nggih. Kadang-kadang kan kita nggak bisa telan mentah-mentah, iya toh. Anak padul ke orang tua itu nggak bisa telan mentah-mentah. Tapi kadang-kadang ada orang tua itu yang telan mentah-mentah. Makanya dari guru itu sakarep-karep mau, wis. Tapi bagi kita seorang pendidik enggak Pak, kita pengen ngandani. Saya celuk, gini. Lon, kon yo, bener nggak kalau kon mau ini? Bener nggak orang? Lu kadang-kadang ada orang tua itu yang memang memfasilitasi. Ada itu Pak, datang itu ke sekolah, potongannya itu apa? Potongan apa anak-anak sekarang itu? Mulet. Iya, mohak. Mulet itu kan ada ya, mulet ya. Sini, ini gondrong. Seperti itu loh Pak, iklannya apa itu? Ada iklan di TV itu. Mulet. Ini terapas. Lu tak tanya gini, potonganmu itu loh, jembret ini kok. Disuruh siapa kamu potong? Disuruh mama potong seperti ini. Loh ya apa? Potong besok. Loh ini Masya Allah. Sepele Pak. Kita nggak bisa. Ya. Dimarahi Didi sama gurunya, wakil sama orang tuanya. Mentalnya itu mental nggak seperti kita. Jenengan dulu masih ingat. Dikaplok guru mulai dilem mau tambah dikaplok. Tambahi kon malah nakal. Betul. Ambek penggaris, plek-plek, be apa Bang? Bapak guru, megang be apa? Menjalin, ditangani, tambahi jeblek loh. Ceplek, terus kawani wadul. Loh anak zaman sekarang itu Masya Allah, mentalnya itu mental strawberry. Dan ini perlu kita tanamkan, kita perlu bongkar. Mentalnya itu sing gagah. Dan ini memang balik, ya, penting sekali. Lalu ada narkoba, ini Masya Allah, ya. Jangan sampai anak-anak kita Bapak Ibu terjerat oleh narkoba. Pertanyaan gini, kenapa mereka seperti itu? Seperti apa? Kenapa mereka seperti itu? Seperti apa? Seperti ini. Sepertinya bagaimana? Ya begini ini. Loh kok bisa begitu? Lah kenapa kok bisa seperti itu? Karena mah begini. Loh kok bisa begitu? Pergaulan bebas, free sex, gaya hidup, mental strawberry, narkoba. Kenapa mereka begitu? Karena 3 hal. Ini yang membentuk anak-anak kita memiliki pergaulan bebas, free sex, gaya hidup, mental strawberry, dan narkoba. Ini tidak mungkin terdapat di dalam keluarga inti, yaitu ayah, ibu, adik, kakak. Betul ya? Pasti akan mentang ini. Tapi ingat Bapak Ibu, anak-anak kita, mereka begitu yang bagaimana? Begitu yang begini. Kok sampai seperti itu? Ya karena mereka seperti ini. Yang membuat mereka seperti itu apa? Ya ini. Bulet aja.
Jadi ada 3 komponen. Kenapa mereka seperti itu? Karena satu, teman, keluarga, lingkungan. Ini adalah yang disebut dalam dunia psikologi itu support system. Support system ini yang membentuk anak-anak kita, mentalnya, perilakunya, akhlaknya, budi pekertinya, moralnya, spiritualnya. Ini yang membentuk. Ini seperti sebuah lingkaran yang saling berkaitan. Teman, katanya Kanjeng Nabi itu kan gampang. Nek kon kepingin ero konconi iku, deloken koncone mbek sapa? Iya betul ya Bu ya. Mas, sampean, ini saya praktek. Masih ingat nggak Bapak Ibu dulu waktu pertama kondisi saya berjalan ya, Pegelunggu. Dulu ketika jenengan masuk pertama kali di bangku SMP maupun SMA, masuk pertama kali dalam kelas 1 SMP maupun 1 SMA atau perguruan tinggi, ketika jenengan masuk pintu, ngeten niki ngapunten saya praktek. Masuk pintu, masuk ngeten niki bangku nih konco-konco sampean, gak ono sing kenal. Lalu ketika jenengan masuk ke dalam ruangan kelas, jenengan melihat ada bangku kosong, ada bangku penuh. Lalu mata jenengan tertuju pada mata orang-orang yang ada di situ. Mata-mata itu ada yang melihat jenengan dengan mata sorotan mata yang tajam, macicil. Ya, ada mata-mata yang teduh, seolah-olah pengen ngomong, lu nggo nang kene. Lalu jenengan akan mendatangi kontak mata itu yang mana membuat jenengan nyaman. Oh, aku cocok mbak iki. Jenengan langsung datangi. Betul? Lalu jenengan duduk. Sugeng pur. Betul? Loh itu teman. Ada frekuensi yang nyambung. Ya. Teman itu membentuk karena teman itu tidak akan mencari yang sama. Dia akan mencari yang sama. Seia, sekata, seperbuatan, pokoknya sebesti, besti. Loh ini Masya Allah, ini teman Bapak Ibu. Anak-anak kita itu tidak akan koncoan, koncone gak plek, gak podo. Teman-teman kita ngarep ikut warkop, dia akan mepet pada game mabarnya yang sama. Mobile Legend, Free Fire, PUBG. Oh, ngoten niku. Jenengan paling nopo? Tetris. Tetris. Nggih. Bonch teng seperti itu. Maka ini penting. Teman. Betapa teman ini menjadi penentu kehidupan anak-anak kita. Jenengan harus mirsani. Nek koncoan niku sing bener. Koncoan niku sing genah. Ojo koncoan mbek iki. Itu penting untuk mengingatkan. Karena temannya itu akan mempengaruhi dia. Kalau temannya senantiasa mendekatkan kepada Allah, dia akan ikut. Nek koncone bahasane iku bahasan sepak bola, bal-balan, futsal, game, ya wis iku dunianya akan berkutat pada itu. Tapi kalau koncone itu bahasane setoran hafalan, murojaah, golek tahsin, oh Masya Allah ya iku. Maka betapa pentingnya kita membuat support system. Yang pertama teman. Teman ini luar biasa. Ya, coba ini gampang-gampangan nih. Pemain sepak bola antara Ronaldo dan Messi. Ini kan ya, Ronaldo sama Messi ini kan memiliki kepribadian yang berbeda. Messi ini secara talent dia alami. Tapi Ronaldo dia tidak punya alami tapi dia berlatih keras. Bagaimana tendangannya? Oh, itu seperti itu. Lah itu anak-anak muda-muda. Ya, itu teman mempengaruhi. Bagaimana kita mendesain anak-anak kita untuk memiliki teman yang baik. Mas, saya mau tanya. Ini pinnya panjang ya? Ikan di laut, dagingnya asin apa tawar? Ikan di laut, dagingnya asin apa tawar? Duh, ikan di laut kok ini saya ngomong. Ayo Bapak Ibu, ikan di laut, ikannya, dagingnya, kalau dimakan asin apa tawar? Ini di laut loh ya. Ayo, tahu asin apa tawar? Kenapa kok tawar? Hidup.
Hidup. Meskipun kita tinggal di kubangan yang penuh dengan kehinaan, tapi kalau hati kita hidup, enggak ngaruh. Tapi begitu hati kita mati, ikan itu mati, di PP, di iwak asin, jadi iwak asin. Enak, sambel sing pedes, dikei ulupan sawi selada air, ambek timun, tahu tempe, segone panas, ambek kerupuk, masya Allah, langsung luwe. Mari ini boleh penyetan. Loh, itu masalah teman. Penting teman itu, masya Allah. Penting teman itu. Karena teman itu tempat curhat. Yang kedua, keluarga. Ya, saya bahas lingkungan dulu. Keluarga. Maka keluarga inti ayah ibu menjadi panutan, uswah bagi anak-anak kita. Jenengan itu gak saweneng nek ndelok anak sampean niku rokokan, tapi sampean selalu ngongkon ayah tuh kono rokok ya. Ngapunten, rokok sak pak niku pinten sakniki? Selikur, Pak. Selawe sak pak niku. Rokok napa niku? Surya. Tuh kono rokok iki susu IPN. Oh iya. Dikongkon Pak, dikongkon ayah, dikongkon Pak Lik, dikongkon mbah, rokoknya beda-beda. Dia hafal, nang kene hafal. Regane sakmene, terus dia penasaran, piye sih rasane? Pertama mungkin dia di ambu-ambu. Ambune enak. Nanti dia akan nyoba-nyoba, Bapak Ibu. Loh, ini Masya Allah. Bagaimana keluarga ini menjadi uswah bagi anak-anak kita? Sholat, Bapak. Allahu Akbar. Masjid. Masjid. Delok TV jan ibu iki. Sinetron sik tak buyar. Lah terus piye? Ini keluarga, Masya Allah, Bapak Ibu. Anak-anak kita itu sangat rindu kepada kita, khususnya yang sekarang ini tumbuh menjadi anak yang besar. Saya pernah ngasih tugas anak-anak saya itu, anak-anak sekolah maksudnya. Tugasnya sederhana. Ini benih tak kasih waktu seminggu. Tugasnya apa, Tat? Saya wedok lagi nih, saya lanang lagi nih. Ya laki-laki, saya wedok ngalih saya laki-laki ini. Tugasmu gawe no kopi bapak, nek bapak pulang kerja. Waduh, gak tahu, Tat. Saya pengen tahu. Bisa nanti 1 minggu laporan. Yang perempuan, apa tugasnya, Tat? Sing perempuan 1 minggu waktu nih mijeti ibu. Loh, 1 minggu kemudian saya tanya, ada lagi anak laki-laki, piye? Mantap, Tat. Lapo, bapak teko, Tat. Tak kena kopi, Tat. Jaringnya lihat. Dungaren. Apa dia lapokan? Loh, gak apa-apa, tugas agama, Pak. Ya wis. Terus meneh, Tat, aku disangoni, ditambahi. Biasanya 10.000, 20.000. Asyik. Iya. Ada yang diem menangis. Kenapa? Karena ayahnya belum pulang. Ayahnya pulang 1 bulan 1 kali. Ada juga yang jauh dari ayahnya, tidak dekat sama ayahnya. Jadi ngapunten Bapak Ibu, anak-anak kita itu tetap anak-anak. Kadang-kadang kita itu perlu untuk merangkul mereka. Hanya sekedar merangkul. Contoh paling gampang, 2 minggu yang lalu, saya masuk kelas. Ada satu anak pakai masker itu tidak mau dilepas-lepas. Masker buka. Yuk, bukan. Tak suruh bukan, tidak mau. Akhirnya tak panggil. Duduk, keluar, duduk sama saya. Lapo kamu enggak? Saya nggak mau maksa melepas gini, tidak mau. Tak ajak omong. Lapo sih kamu gak masker? Tidak apa-apa. Ya wis, rangkul. Gimana? Sehat di rumah? Kamu nek nang omah paling cido mbek sapa? Mbek ayah apa mbek ibu? Mbek ibu, mbek bapak. Diem, Pak. Tak elus punggungnya.
Bapak ya Pak. Oh kena iki Bapak berarti. Bapak cara ngobrol ta. Lu ngono iki lho Pak. Sekali usapan saya Pak, netes airnya Pak. Diem. Apa Bapak? Kapan terakhir komunikasi? Versinya dia ya. Sejak TK nggak pernah komunikasi. Loh, Masya Allah. Bapaknya TNI AU, ibunya lurah di Surabaya. Loh, Masya Allah. Iya, nangis Pak. Bapak berangkat pagi, ibu pulang malam. Bapak pulang pagi, ibu pulang malam. Terus seperti itu. Loh, anak-anak itu tetap anak-anak Pak. Keluarga itu ibaratnya charger. Kalau anak-anak kita itu selesai di rumah, dia akan selesai di sekolahan. Kalau anak-anak itu selesai di rumah, maka tidak akan ada sampah yang dibawa di sekolahan. Kalau anak-anak kita di rumah tidak selesai, maka dia tidak bisa mengelola emosinya, maka dia akan membuat cara untuk membakar emosinya dengan cara-cara yang negatif. Ini Masya Allah, keluarga Pak. Maka ini kan pertanyaan saya ini, kenapa mereka begitu? Kenapa mereka melakukan pergaulan bebas, free sex, fashion yang tidak sesuai dengan syar'i, pergaulan bebas, gaya hidup bebas? Karena mereka tidak selesai di rumah. Saya ngomong gini sama anak-anak, ayo terakhir kali yang laki-laki, usia laki-laki. Laki-laki itu kalau sama bapak, ngapunten, egonya tinggi. Bapak-bapak itu egonya tinggi, mohon maaf. Sama anak laki-laki itu ini, berusaha untuk tegar. Tapi dalam hati kecilnya saya yakin bapak-bapak itu selalu nangis. Beda dengan ibu, ya apa sih ibu? Ibu itu selalu berusaha untuk datang. Jangan mau nambah bapak ibu pegel. Betul ini. Jangan mau salah no. Oh bapak nggak sok tengah ngomong terus. Nggak usah. Seneng Pak seperti itu Pak. Betul. Loh ini masuk, karena saya juga laki-laki, saya punya anak juga. Saya berusaha untuk menerapkan itu, ngoten lho Bu. Ketika saya dengan 1.200 siswa-siswi saya, itu saya berusaha untuk terjun memetakan arek-arek gitu. Karena saya satu hal yang saya ambil, kalau mereka tidak selesai di rumah, mereka tidak selesai di sekolahan. Bener itu. Maka mari kita selesaikan anak-anak kita di sekolah. Minimal Pak Bu. Ya. Rangkul mereka, usap. Rangkul tuh sebenarnya gak karuan. Hanya merangkul Pak. Kadang-kadang bapak kan salah sopo dak. Enggak, rangkul Pak. Beda Pak, anak laki-laki itu beda dengan anak perempuan. Anak laki-laki itu butuh sentuhan. Kalau perempuan cukup ucapan, verbal. Tapi kalau perempuan laki-laki butuh sentuh Pak. Makanya tentunya dengan dada. Apa namanya? Punggung. Sentuh ini Pak. Ya positif, usap. Gosok. Ojo raini iki gosok. Ini keluarga, lingkungan, teman, keluarga, lingkungan, ini yang membentuk. Ini kita perlu membentuk lah. Betapa pentingnya kita membentuk habituasi lingkungan. Supaya apa? Lingkungannya itu membentuk mereka. Kalau lingkungannya, mohon maaf, lingkungannya apa nih? Perudaraan, penerbangan. Wah, di sini ada penerbangan enggak? Wadah, masih ada. Di Surabaya masih ada penerbangan ya. Di wilayah Wiyung saya sudah mulai enggak ada, Bu. Tung, ngaten nggih. Saya baik ganti slot ngaten. Loh ini lingkungan membentuk pola pikir, karakter dan sebagainya. Nah ini. Terus yang kedua, gempuran digitalisasi. Ini menjadi penyakit bagi anak-anak kita. Banyak negatifnya daripada positifnya kalau kita tidak bisa kontrol. Ya, gempuran digitalisasi ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Gawe anak-anak itu bisa menjangkau apapun, melihat apapun. They see everything, they know everything, they can access everything. Bukan artinya apa ngomong ya aku pokoknya. HP ini Pak bisa melihat apapun, mendengar apapun, melihat apapun. Betul enggak? Oh iya, apalagi anak-anak ini dulane VPN, pasti paham itu. Jebol sampean. Bapak-bapak tak kandhani ku dipraktekno bahaya. Bahaya Pak, Masya Allah. Apapun bisa diakses. Gambar bergerak, tak bergerak, video, gambar, semuanya bisa. Loh ini Masya Allah.
Gempuran digitalisasi ini bukan untuk dijauhi, karena ini adalah sebuah keniscayaan, sama seperti kita hari ini yang tidak bisa hadir bisa mengakses mulai YouTube, Instagram. Itu digitalisasi, tidak bisa dijauhi, tapi yang bisa dilakukan adalah dikelola. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Diagnosa, Pak. Diagnosa. Apa yang bisa dilakukan oleh ayahanda-ayahanda baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai pengurus takmir? Yang pertama, tunjukkan mereka akan musuhnya. Mas, sampean itu di musuh. Bukan berarti saya hate speech ya, enggak. Musuh kita itu adalah setan. Tapi ada setan-setan yang berbalut tubuh-tubuh manusia. Ada manusia-manusia yang pikirannya itu penuh dengan kepicikan. Ada manusia-manusia itu hatinya yang hatinya busuk. Ada manusia-manusia yang hatinya dengki terhadap Islam, ingin memadamkan cahaya Islam, ingin hanguskan Islam, ingin melenyapkan Islam. Kalau mengutip salah satu ini bukan hate speech ya, karena ini direkam, tapi ini ayat Al-Quran. Ya, ini jelas. Ya, walan tardu angkal Yahudu walan Nasr hatta tetapi amilatum seterusnya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Hatta tetapi amilatahum. Mereka ini dan ini tidak akan rela, tidak akan berhenti sebelum anak-anak muda, sebelum generasi-generasi muda, the way they thinking, the way they hearing, the way they seeing, the way they speaking, the way they feeling, the way they closing, the way they walking, seperti mereka. Cara melihat, cara mendengar, cara bicara, cara merasakan, cara berpakaian, cara berjalan, hatta tetapi amalatahum, seperti mereka. Ini Masya Allah ya. Ini perlu diwaspadai. Dan mereka melakukan ini secara masif, sistemik dan terorganisir yang sangat-sangat halus. Modusnya luar biasa. Ya, modusnya luar biasa. Nah, ini menjadi penutup pertemuan pada sampean puas, saya lemas. Ya. Closing, tunjukkan, sampaikan kepada mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin. Mas, sampean niku umat terbaik. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwasanya mereka itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Hanya akan menjadi umat terbaik kalau mereka ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Akan menjadi umat terbaik kalau senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada mungkar. Wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah. Ini kuncinya untuk menjadi umat terbaik, itu kuncinya itu. Senantiasa menyeru kepada kebaikan, senantiasa menyeru kepada kebajikan, senantiasa mengajak kepada kemuliaan dan mencegah kemungkaran yang bingkainya tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.